pembicaraan puisi Arif Djoko Wicaksono tahun 2021. Saya memilih judul Melodia untuk kumpulan puisi ini dengan merujuk pada judul salah satu manuskrip kumpulan puisi Umbu. Selain itu, puisinya yang berjudul Melodia juga sangat legendaris dan sering dibacakan dan dijadikan musikalisasi puisi oleh para pecinta sastra. Puisi ini juga mampu menggambarkan sosok Umbu dan kehidupannya sebagai penyair. Lukisan sampul buku ini dibuat oleh Nyoman Wirata hasil merespon puisi Umbu yang berjudul Kuda Putih. Secara imajinatif, lukisan bernuansa magis mistis tersebut menampilkan sosok Umbu bertubuh kuda putih. Dalam kebudayaan Sumba, kuda adalah hewan yang sangat penting. Kuda adalah simbol kesakralan, martabat, kegigihan, kekuatan, kesetiaan, kesabaran. Bahkan menurut Rambu Anarara Ulang Parangi, di Sumba Timur terdapat filosofi Njara Pakaliti Ahu Pakariamu, yang artinya kuda tunggangan anjing seperjalanan, menggambarkan kedua binatang tersebut menjadi teman dekat seorang laki-laki Sumba, kuda dan anjing. Terwujudnya buku ini berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang data buku ini, antara lain kepada Odi Salahuddin Mahdani yang dengan rela mengirimkan foto-foto clipping puisi-puisi masa remaja Umbu yang dimuat di Member Indonesia. Juga kepada Ideka Rakakusuma, Madi Sujaya, Arif Djoko Wicaksono, Adri Darmajibuko, MG Wibisono yang ikut menyumbang data untuk buku ini. Penerbitan buku ini atas izin pihak ahli waris, yakni putra dan putri Umbu. Untuk itu secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Umbu Domu Ulang Marama Andang, Rambu Anarara Ulang Parangi, dan Umbu Ulang Tanah Mau Parangi. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Jati Jagat Kehidupan Puisi bekerjasama dengan Pustaka Ekspresi berkaitan dengan kegiatan Festival Umbu Landu Parangi yang digagas JKP. Selain penerbitan buku puisi, festival ini juga menggelar berbagai acara antara lain lomba baca puisi, pameran seni lukis karya Nyoman Wirata yang bertajuk Citra Kata Saja Umbu Landu Parangi. Seluruh hasil penjualan lukisan yang dilakukan oleh Beli Nyoman akan disumbangkan untuk dana kas JKP dan kegiatan literasi di JKP. Untuk penerbitan buku Umbu ini, dananya berasal dari penjualan lukisan karya Nyoman Wirata dan sumbangan para donatur. Untuk itu saya berterima kasih kepada Nyoman Wirata, Dr. H. Dadang Hermawan sebagai Rektor Stikom, Ito Bagus Darmodiaksa, Dewa Putus Sahadewa, Handi Saputra, dan beberapa nama lain yang dananya belakangan muncul karena buku sudah terbit, tidak tercantum bagian di buku. Terima kasih juga kepada para pendukung penerbitan buku ini, antara lain Ari Antoni yang melayout isi buku, Gusti Made Adi Kurniawan yang melayout cover buku, Made Sugianto sebagai kepala penerbitan Pusaka Ekspresi, Agus Wiryadi Saidi yang memfoto Umbu pada saat masa Umbu masih ada untuk foto profil, Ngurah Aryo Dimas, Winnie Artini, Mira MM Astra, dan kawan-kawan JKP yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terakhir, buku ini belum secara lengkap menyuguhkan puisi-puisi Umbu karena masih banyak puisinya yang belum saya temukan. Semoga puisi-puisi lainnya berhasil ditemukan, dikumpulkan dan diterbitkan ulang dalam edisi revisi. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan buku ini. Selamat menikmati Melodia, Wayang Jengki Sunarta. Terima kasih Jengki. Buat adik-adik dari mahasiswa Stikom dan SMK Bali Global, TI Bali Global, SMK TI Bali Global, bahwa pada siang hari ini sesungguhnya kita semua memasuki sebuah sejarah yang luar biasa. Dan kenapa saya katakan ini sebuah sejarah? Karena
dalam sebuah kesempatan di Jagat Kehidupan Puisi, Pak Umbu pernah menyampaikan pada rekan kami bahwa Pak Umbu telah 40 tahun tidak menulis puisi. Jadi kalau dilihat di karya-karya itu, karya-karya yang ada di buku Melodia ini, itu adalah buku-buku puisi-puisi Pak Umbu dari yang tersebar di tahun-tahun yang sangat lampau ya, dari 65-an mendekati 80-an juga. Sehingga bisa dibayangkan bahwa bagaimana pihak penyusun skrip buku ini harus berjuang keras untuk mengumpulkan sampai seratusan puisi Pak Umbu dan bisa diterbitkan menjadi sebuah buku. Karena sebelumnya memang sudah ada buku puisi tentang Pak Umbu yang namanya Metiem, tapi kemudian tidak disebarkan secara luas dan tidak didiskusikan di Bali pada khususnya waktu itu, karena saya juga dapat buku itu diberikan oleh Pak Umbu Landu Parangi sendiri, sehingga diskusi pada siang hari ini menjadi sangat berharga, bahwa kita memang ada di sebuah tempat di mana, di sebuah waktu di mana ada kumpulan puisi Umbu Landu Parangi, dan kemudian kita bisa membicarakannya, kita bisa membahasnya, kita bisa mendengarnya, kita bisa menjadikan siang hari ini menjadi momen-momen yang juga tidak terlupakan, karena kami semua, beberapa seniman yang ada di sini adalah murid-murid Umbu, dan kami berbahagia untuk hadir di siang hari ini. Dan tentu saja adik-adik dari Mahasiswastikom dan juga SMK TI Global juga harus merasa berbangga ada dalam sebuah waktu sejarah ya seperti yang kita alami sekarang. Nanti JG akan mengajukan satu pertanyaan ya di akhir sesi. Nanti teman adik-adik dari mahasiswa Stikom sama TI Global itu sudah mendengarkannya. Nanti akan ada satu pertanyaan menyangkut apa yang disampaikan tadi. Dan berikutnya pembicara kedua adalah Dr. Saya bolak-balik salah tadi, dikoreksi, mohon maaf Bapak Dr. Imade Sujaya. Jadi akan menarik nanti apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Imade Sujaya, karena ada hutang ini ternyata. Ada hutang kepada Pak Umbu karena skripsi yang akan meloloskan Pak Made Sujaya untuk kesarjanaannya itu adalah tentang spiritualitas puisi-puisi Umbu Landu Parangi. Ini kan jadi menarik bagaimana Pak Sujaya akan menghadirkan, apakah dari sisi apa pendekatan bagaimana tentang buku Melodia Umbu Landu Parangi ini. Kita berikan saja waktu 15-20 menit mungkin ya Pak Sujaya, kami persilakan. Terima kasih di Arya Dimas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada DJK yang menghubungi saya dan meminta untuk berbagi pandangan dan berbagi hasil pembacaan atas saja Pak Umbu dalam buku Melodia. Saya percaya saya dihubungi JK karena diminta bertanggung jawab karena pernah menulis skripsi tentang Tapi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, saya termasuk orang yang sangat bahagia hari ini hadir dalam acara peluncuran dan diskusi buku Melodia. Karena apa? Bukan karena saya diminta untuk tampil berbicara, tetapi karena mimpi untuk mendapatkan buku puisi utuh, ya, karya puisi tunggal, buku kumpulan puisi tunggal karya Pak Umbu itu sudah mengganggu saya ketika mulai kuliah S1 di Udayana. Itulah yang kemudian memotivasi saya mengerjakan penelitian yang didahului dengan mengumpulkan sajak-sajak Umbu yang tersebar di berbagai media. Kalau sekarang JI saya kira lebih mudah melakukan itu karena ada media sosial, lebih gampang berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi kalau zaman saya menyusun skripsi tahun 2002 kira-kira 2003 itu agak kesulitan. Sumber satu-satunya untuk mengumpulkan sajak Pak Umbu itu adalah dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Itu pun tidak lengkap sekali. Jadi saya harus memulung dari berbagai banyak sumber. Ketika skripsi saya selesai, beberapa teman mendorong untuk menerbitkan menjadi buku.
tapi saya merasa skripsi itu belum matang benar karena itu kan masih S1 kita, jadi ada hal-hal yang saya rasa masih perlu untuk disempurnakan. Akhirnya ya tertunda sampai kemudian lewat 20 tahun skripsi itu tidak pernah terbit jadi buku. Mudah-mudahan setelah Melodia terbit, mudah-mudahan bisa disusul juga dengan skripsi tentang Pak Umbu itu. Saya ingin menyampaikan historis ya, bagaimana sajak-sajak Umbu itu hadir di hadapan kita dengan caranya yang khas. Satu tadi sudah saya sampaikan, kita tidak pernah menemukan kumpulan puisi yang utuh, ya, yang lengkap tentang sajak-sajak Umbu. Kita temukan ya dalam berbagai macam pemuatan di media massa atau antologi bersama dengan penyair-penyair lain. Jadi Umbu ini sebetulnya adalah seorang penyair. Tetapi selama ini kita membicarakan dia lebih banyak sebagai seorang inspirator, motivator, seorang guru, ada yang menyebut mahaguru malah gitu ya. Jadi peran di luar sebagai penyair yang lebih banyak kita bicarakan, lengkap dengan segala mitos-mitosnya, dengan segala misterinya yang memang selalu mengasihkan untuk dibicarakan. Dan itulah kemudian menyebabkan saya kira muncul semacam penilaian agak miring gitu ya, menganggap bahwa teman-teman sedang mengkultuskan Umbu. Jadi pembicaraan tentang sosok selalu akan tergelincir ya, punya potensi untuk tergelincir kepada pengkultusan. Walaupun hasil pembacaan saya terhadap sajak-sajak Pak Umbu, kita nyaris tidak mungkin memisahkan Umbu dari sajak-sajaknya. Jadi membaca sajak-sajak Umbu sebetulnya adalah membaca perjalanan panjang Umbu mencecap keindahan puisi. Jadi kalau di dalam teori sastra di kampus-kampus ada disebut strukturalisme. Jadi pembacaan terhadap teks itu harus dilakukan secara objektif dengan terlebih dahulu membunuh dalam tanda petik penyairnya. Nyaris tidak mungkin dilakukan pada pembahasan tentang sajak-sajak Umbu. Begitu membaca sajak-sajaknya, kita mau tidak mau akan membicarakan sosok Umbu itu. Nah karena itu catatan saya beri judul Puisi yang Membadan. Jadi saya meminjam salah satu bait atau ayat di dalam Niti Sastra untuk menggambarkan seperti apa sebetulnya pencapaian puitik seorang Umbu. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, apa yang dilakukan Jengki dan kawan-kawan di JKP dengan menerbitkan buku Melodia, menurut saya selain sebagai satu sejarah yang penting dalam perkembangan puisi Indonesia, juga ini bisa menjadi titik tolak untuk mulai membicarakan Umbu dalam tanda petik secara objektif sebagai penyair. Jadi kita punya titik berangkat Melodia ini gitu ya, untuk lebih memahami Umbu melalui puisinya. Jadi saya kutip Pak Nyoman Wirate ketika berpameran kemarin menyebut bertitik tolak dari sajak. Jadi kita dengan Melodia ini pun akan membicarakan Pak Umbu ini bertitik tolak juga dari sajak-sajaknya. Saya kira itu akan lebih lebih objektif, lebih memungkinkan kita untuk memahami sebetulnya pikiran-pikiran, pandangan-pandangan atau barangkali sampai pada ideologi yang diusung oleh seorang penyair bernama Umbu Landu Parangi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selama ini kita mendapatkan sajak-sajak Umbu itu dengan berbagai cara. Pertama yang monumental sebetulnya adalah Tonggak Tiga yang disusun oleh Linus Suryadi AG, kawan Pak Umbu dan sekaligus anak didiknya juga di Jogja, juga bersama-sama di Persada Studi Club. Di situ dimuat 10 sajak. Saya lihat teman-teman ketika mengambil sajak Umbu biasanya berkiblat ke Tonggak Tiga ini.
Jadi tonggak 3 ini menjadi penting sebetulnya dalam memahami kepenyairan seorang Bulan Parangi. Berikut itu tahun 86 atau 87 ya. Kemudian tahun 2000 kita disuguhi oleh musikalisasi puisi Blioki. Di situ ada 8 sajak buku yang dimusikalisasi, kemudian dilengkapi juga dengan teks puisi secara utuh dari 8 puisi itu. Nah, kemudian saya sendiri tahun 2003-2004 di dalam skripsi saya lampirkan semua sajak-sajak pauku yang saya temukan itu. Waktu itu saya hanya bisa menemukan 38 saja. 38, tapi 8 diantaranya adalah sajak variasi. Kalau istilahnya jadi versi disebut versi 1, versi 2. Saya mencoba menggunakan istilah atau terminologi yang digunakan dalam studi filologi yang menyebut sebagai variasi teks. Jadi ada 38. Kemudian tahun 2006 ada majalah Horizon memuat edisi khusus tentang Umbu di rubrik Kaki Langit, ya. Itu dimuat 9 sajak Umbu. Dari 9 sajak ini ya sama seperti sajak-sajak yang kita temukan dalam kumpulan antologis sebelumnya. Dan ditambah juga beberapa tulisan dari Korilayun Rampan tentang sosoknya, tentang cara Umbu menempa penyair-penyair muda, itu diuraikan dalam majalah Horizon. Nah, yang sangat membantu sebetulnya adalah Medium tahun 2019. Jadi ada 56 saja di dalam buku itu selain catatan-catatan tentang sosok Umbu. Tapi saya lihat sebagian itu tampaknya sumbangan dari Jengki. Nah, Jengki menyumbang beberapa puisi-puisi Umbu gitu ya. Dan saya lihat masih menggunakan catatan yang saya buat ketika menyusun skripsi, karena Jengki saya berikan juga skripsi saya. Nah, sekarang Melodia jumlah sajaknya 101, ini hampir 2 kali lipat dari sajak yang sudah terkumpul di dalam Medium. Tetapi seperti keyakinan Jengki, kita juga yakin bahwa masih ada sajak-sajak Umbu yang belum bisa dikumpulkan, belum bisa didapatkan oleh Jengki. Dan kita tentu berharap bahwa dengan terbitnya Melodia, ini seperti orang memancing ikan besar, maka kita pancing juga dengan ikan, gitu. Ya, mudah-mudahan juga akan kita ketemukan atau datang saja Umbu yang lain, sehingga semakin lengkaplah karya beliau bisa kita kumpulkan. Nah, sebetulnya di sini ada kawan saya yang juga penelitiannya sama dengan saya, penelitian tentang Umbu. Kalau saya lebih fokus pada sajak-sajak Umbu, kalau dia lebih fokus pada strategi pencapaian dalam arena sastra. Dia menggunakan pendekatan Bourdieu, namanya Mati Astike. Nah, ini mohon berdiri deh, di Astike. Ini kawan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi ada 2 kajian akademis tentang Umbu. Satu ya skripsi yang saya buat tahun 2003-2004 itu, dan Astike. Nah, Astike sendiri menyebut mendapatkan ke 80 ya, sajak Umbu. Apakah sudah masuk di dalam buku Melodia? Mungkin nanti bisa sama-sama kita lanjutkan untuk diskusinya dengan Jengki. Nah, di dalam Melodia, Jengki menyusun sajak ini berdasarkan kronologis waktu, terutama titi mangsa. Tapi ada problem yang pasti yang akan ditemui oleh Jengki yang sudah saya temukan sebelumnya, yaitu tidak semua sajak Umbu berisi titi mangsa. Nah, tidak semuanya berisi titi mangsa. Itu problemnya. Saya juga sama dulu mengatasi problem itu dengan melihat pada tahun pemuatannya di media. Tapi ini juga ada kelemahan. Bisa jadi karena ada sajak Umbu yang sudah muat lama, dimuat lagi di surat kabar yang lain pada edisi berikutnya. Nah, karena itu menurut saya, kalau ini sebagai sebuah kelemahan misalnya dalam buku, kalau boleh dianggap kelemahan, menurut saya penting melakukan edisi kritik teks terhadap sajak Umbu ini, karena ini ada kemiripan dengan sajak-sajak Kairil.
sajak-sajak Khairil juga memiliki variasi. Kita masih ingat yang sering dibaca dalam berbagai lomba, Aku gitu ya, sajak Aku itu juga punya variasi lain, ada judulnya Semangat. Isinya sama, tapi judulnya berbeda. Ada juga yang 1-2 kata atau 1-2 larik berubah, berbeda. Nah, ini kan penting untuk kita lakukan edisi kritik teks untuk mengetahui yang mana bentuk yang mapan, yang mantap, yang barangkali bisa kita pakai, kita gunakan. Tapi untuk kami sebagai peneliti penting juga historis itu. Jadi siapa yang melakukan perubahan? Apakah perubahan dilakukan secara sadar oleh buku, salah ketik, atau editornya, redaktornya yang melakukan? Misalnya sajak Melodia, tadi saya diskusi dengan Jeki, dia menemukan 3 versi. Ketika saya penelitian, saya menemukan 2 versi, tapi perubahannya kecil. Judulnya sama, Melodia. Tapi Jeki menemukan judulnya Rumah. Jadi sajak berjudul Melodia ada variasi lain yang berjudul Rumah. Nah, saya belum tahu apakah di tubuh saja juga ada perubahan. Biasanya Umbu melakukan juga beberapa perubahan kata, barangkali setelah dimuat baru merasa kok ini kurang pas. Seperti kita juga kan seperti itu, kalau menulis puisi setelah dimuat dapat kritik dari teman gitu ya, lalu kita ubah lagi. Itu sesuatu yang lumrah di dalam dunia proses kreatif puisi. Walaupun kita pernah disuguhi satu debat antara Djoko Pinurbo dengan Sutarji Kalsumbakri ketika sajak-sajaknya dimuat di Kompas tapi berubah tipografinya. Nah, itu kan dipersoalkan oleh Jokpin, karena bagi Jokpin tipografi itu elemen yang penting dalam puisi, sehingga orang tidak bisa semena-mena terhadap puisi itu. Tapi Sutarji kan punya jawaban juga. Jadi kalau menurut Sutarji, kalau penyair sampai terlalu mempersoalkan hal remeh, menurut dia remeh gitu ya, itu ya menunjukkan ketidakmatangan. Itu menarik juga diskusi-diskusi atau perdebatan berkaitan dengan variasi teks yang muncul pada saja karya penyair Indonesia. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, karena saya diminta untuk membahas begitu sajak-sajak dalam Melodia, saya coba baca dengan waktu yang sempit, tapi saya sudah punya modal karena sudah pernah membaca sajak-sajak umum itu paling tidak 38 sajak yang pernah saya kumpulkan dalam skripsi. Saya lihat tidak ada jauh perbedaan sebetulnya dari sajak-sajak yang sudah saya dapatkan. Jadi kesimpulannya kalau saya lihat dari 2 aspek, tematik dan stilistik gitu. Secara tematik, sajak-sajak umum ini merepresentasikan tema-tema tentang kesunyian, kerinduan, cinta, tentang ibu gitu ya. Yang kalau dibaca mungkin secara sepintas seolah-olah memperlihatkan bahwa Umbu ini sangat personal dalam menulis puisi. Jadi sajak-sajaknya terasa begitu personal. Walaupun kemudian kita bisa membuka kemungkinan lain untuk memaknainya, misalnya dalam konteks interpersonal, bahkan barangkali lebih ke dimensi sosial. Karena dalam pembacaan saya, sajak-sajak Umbu adalah sajak-sajak yang berbicara tentang dunia dalam diri. Jadi Umbu tampaknya lebih nyaman melakukan penjelajahan ke dalam untuk memahami apa yang terjadi di luar dirinya. Ini saya kira kan berangkat dari kesadaran tentang tradisi kita di timur yang selalu menautkan antara alam itu dengan diri kita sendiri. Kita di Bali mengenal keselarasan antara Buana Alit dengan Buana Agung. Apa yang ada di luar diri ada juga di dalam diri. Jadi
orang bisa salah tafsir gitu terhadap sajak-sajak Ungu yang sangat personal. Satu ketika Subagio menulis penyair yang tidak mampu membebaskan dirinya dari keluh kesah, dari seduh sedang tentang diri, itu dianggap penyair yang belum selesai, belum matang. Tapi pada Ungu mungkin sepintas akan terkesan seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke dalam puisi-puisi itu, kita akan menemukan ini lebih dari persoalan personal. Tapi ini ada dimensi interpersonal dan bahkan juga dimensi sosial. Itu yang saya temukan ketika mengkaji puisi-puisi Ungu dengan pendekatan strukturalisme genetik. Nah, konsep penting dalam strukturalisme genetik itu adalah subjek subjek kolektif. Jadi dalam karya-karya besar, dalam karya-karya sastrawan besar, jadi apa yang disajikan sebagai satu hal yang personal itu sesungguhnya adalah mewakili kolektivitas, mewakili masyarakatnya. Itulah yang tercermin dalam Khairil Anwar. Jadi aku Khairil Anwar sebetulnya bukan aku personal, tapi itu adalah aku yang kerap sekali dimaknai sebagai cerminan bangsa Indonesia. Nah, itu secara tematik. Kemudian secara stilistik ini menarik, terutama pada gaya bahasa. Sajak-sajak Ungu ini banyak sekali menggunakan dalam tanda petik permainan kata. Kita akan berhadapan di situ reduplikasi, repetisi, intensitas pada bunyi, irama, bahkan yang istilahnya Pak Hartanto, orkestrasi kata. Kita menemukan itu di dalam sajak-sajak Ungu. Makanya sajak-sajak Ungu menarik kalau dibacakan, dinyanyikan atau bahkan dimusikalisasikan. Nah, perulangan kata pada sajak-sajak Ungu, ya, saya temukan juga muncul pada penyair-penyair yang menjadi anak didikku. Tapi ini kadang-kadang sulit untuk diakui karena orang terganggu dengan istilah pengaruh, istilah epikon. Di sini ada Pak GM Sukawidana. Sajak-sajak awal Pak GM Sukawidana itu setelah saya baca, saya bandingkan dengan sajak-sajak Ungu, justru terasa sebetulnya pola pengulangan kata dilakukan oleh Pak Ungu muncul di awal-awal. Begitu juga Adiriani. Jadi gurasuk-rasuk itu muncul di dalam karya-karya beberapa penyair Bali. Yang paling kendara adalah Wayan Soeharto di Kelungkung. Jadi, dan Wayan Soeharto tidak malu mengakui bahwa dia kena pengaruh unggulan Parangi. Tapi menurut saya pengaruh seorang sastrawan bagi penyair berikutnya itu sebetulnya adalah sebuah keniscayaan. Sebagai proses kreatif pasti orang akan melalui itu. Tapi pada akhirnya orang menemukan gaya. Jadi gayanya sendiri akan ditemukan. Pak GM sekarang menemukan gaya puisinya sendiri. Kemudian barangkali sudah bisa membebaskan diri dari bayang-bayang pengaruh seorang Ungu. Nah, itu dari segi gaya bahasa. Kemudian gaya ungkap, ya Ungu adalah seorang lirikus saya kira yang kuat, salah satu lirikus yang kuat. Sajak-sajaknya adalah sajak-sajak lirik yang pada konteks ini kita menempatkan Ungu nanti dalam satu tradisi besar dalam puisi Indonesia, itu tradisi puisi lirik itu yang dimulai dari Amir Hamzah gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan kemudian Ungu memang sulit ya kalau kita ingin mendapatkan pembaharuan secara bentuk dalam sajak-sajak. Jadi Ungu nampaknya tidak menarik gitu soal eksplorasi bentuk gitu ya, tapi lebih kepada